I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mematikan kita untuk sementara waktu dan menghidupkan kita di pagi yang cerah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengantarkan kita di pembuka bulan Rabiul Awal. Bulan ini mengingatkan pada satu rutinitas dan sunnah para salaf terdahulu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mu'alla Ibn Fadl rahimahullah. Mereka senantiasa memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan masih jauh dan tersisa 6 bulan sebelumnya. Ini adalah satu kebiasaan yang mungkin kita kaitkan dengan zaman ini dan era ini, seakan menjadi satu fenomena yang sangat-sangat jarang kita jumpai. Dan ini menjadi satu kenyataan pahit bagi seorang muslim ketika mereka tidak menunjukkan begitu besarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum beramal, atau mungkin barangkali sebelum beribadah. Oleh karena para ulama menyebutkan banyak sekali doa-doa yang warid dari para ulama terdahulu. Salah satunya bersumber dari Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana doa yang kami sampaikan tadi muqaddimah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Karena doa-doa dengan seperti ini tentu membawa dan mengandung banyak sekali pelajaran berharga dan hikmah yang bisa kita petik darinya. Yang pertama,
dengan berdoa lebih dini 6 bulan sebelumnya, itu menunjukkan begitu besarnya dan begitu tingginya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum beramal, tawakal di saat kita beramal, dan tawakal pasca kita beramal. Maka salah satu di antara bentuk tawakal sebelum kita beramal itu adalah dengan memperbanyak doa, meluruskan niat, dan meningkatkan kualitas ikhlas, dan menjauhkan dari seluruh penyakit-penyakit hati semisal riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu di antara bentuk bagaimana tingginya tawakal para salaf terdahulu. Meskipun Ramadan terasa masih jauh dipandang, akan tetapi dengan doa-doa seperti ini menunjukkan begitu besarnya tawakal mereka selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari semuanya, tak ada satu pun di antara kita yang mendapatkan bocoran dari langit, ataupun barangkali mendapatkan tiket bahwa tahun ini kita akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang sudah kita idam-idamkan kedatangannya. Maka marilah kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan berdoa agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Entah nikmat ini akan bisa kita rasakan tahun ini ataukah tidak, doa-doa yang kita panjatkan semenjak hari ini dan seterusnya itu tidak akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghargai, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menilai. Bahkan bisa jadi dengan upaya ikhtiar dan usaha yang sudah kita tunjukkan di awal bulan Rabiul Awal ini akan menjadi jaminan dan bukti kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa nantinya. Entah kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini ataukah tidak. Dan di antara hikmah yang lain dan pelajaran yang bisa kita petik dengan membaca doa-doa seperti ini adalah membangkitkan semangat kita. Karena dengan berdoa, lisan kita mengingat kembali masa-masa indah bulan Ramadan yang lalu. Hal ini akan membawa dan memberikan suntikan motivasi untuk kita. Karena insya Allah dengan kita berdoa seperti ini, yang terngiang dalam benak kita itu adalah bagaimana semangat kita berdakwah, bagaimana semangat kita bersedekah, bagaimana semangat kita menuntut ilmu di bulan Ramadan, bagaimana semangat kita sholat tarawih, sholat malam, bagaimana semangat kita untuk qiraatul Quran. Dan inilah yang akan menjadi suntikan berharga bagi kita. Kita sadari bahwasanya masa-masa terindah dan masa-masa keemasan bagi seorang muslim itu adalah hari-hari di mana beliau dan kita semua ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan subhanallah hampir semua kaum muslimin merasakan peningkatan yang cukup pesat keimanannya dan kualitas takwanya. Bagaimana tidak? Semenjak jam 3 ia bisa terbangun lebih awal untuk sahur, untuk sholat berjamaah tanpa harus terlambat. Kemudian ia tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, tapi yang berbeda, ia selalu membaca Al-Quran dimanapun ia berada. Ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan pandangannya. Ia mengucapkan kata-kata semampunya, sepantasnya dan seperlunya. Bahkan ia pun merasa takut kalau seandainya menggunakan jari jemarinya untuk hibah dalam media sosial. Subhanallah, ini akan berlanjut hingga sore, sampai kemudian berlanjut hingga qiyamul lail. Ini adalah masa-masa terindah dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di bulan Rabiul Awal pun demikian bulan-bulan sebelumnya ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, apakah masih ada yang tersisa dari ibadah kita, dari sholat malam kita, dari puasa sunnah kita, dari bacaan Al-Quran kita? Apakah masih tersisa terutama di bulan ini Rabiul Awal? Maka dengan kita berdoa itu paling tidak memberikan motivasi dan suntikan semangat untuk kita agar kita bisa bernostalgia dengan masa-masa indah di bulan Ramadan, dan diharapkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan terulang kembali di bulan-bulan ini dan seterusnya. Adapun di antara faedah yang terakhir, yang ketiga, dengan kita berdoa demi untuk melestarikan dan menghidupkan kembali sunnah para salaf. Mereka adalah generasi emas. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, pun demikian mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada idola,
tidak ada panutan yang lebih baik melebihi generasi pertama didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sunnah yang hampir punah dan musnah di zaman ini, dan tidak ada salahnya. Bahkan ini adalah bagian dari bentuk untuk meningkatkan tawakilan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan kembali, dan marilah kita lestarikan dengan lagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat dan generasi emas sebelum kita, dengan memperbanyak doa-doa seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita di bulan-bulan ini dengan berbagai jenis dan amalan ibadah yang bervariasi sebagai bentuk persiapan dan bekal untuk berjumpa dengan bulan Ramadan 6 bulan ke depan biidznillah ta'ala. Para pemirsa Al-Furqan dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, pada pertemuan sebelumnya kita baru masuk pada bagian pertama dari bab besar, yaitu permulaan wahyu. Proses bagaimana turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan prosesnya dengan mengutip satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika bercerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana proses turunnya wahyu, dan ini dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, pun demikian di dalam kitab-kitab hadis yang para ulama sepakat bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Banyak sekali faedah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, termasuk kapan turunnya wahyu berdasarkan analisa para sejarawan dan pakar sejarah. Dan demikian faedah yang kedua sudah kita sampaikan bahwasanya kisah ini juga tidak luput dari pro dan kontra tentunya di kalangan orang-orang yang benci terhadap Islam, para orientalis, pun demikian misionaris. Mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari keyakinan yang sudah terpatri semenjak kita kecil. Kisah ini adalah kisah nyata. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di dalam Al-Quran dengan turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini kepada Aisyah, dan itu diabadikan di dalam kitab-kitab hadis. Dan para ulama sepakat bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata, apalagi sumbernya sahih dan valid. Akan tetapi orang-orang kafir tidak akan berhenti hingga kita semua menanggalkan akidah, hingga kita membenci agama dan syariat kita sendiri. Maka sudah kita sampaikan begitu banyak syubhat terkait riwayat tentang turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi SAW, dan sudah kita sampaikan pula beberapa bantahannya. Adapun yang ketiga, kita sampaikan bahwa kenabian itu adalah hak khusus dan prerogatif bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 75, maka ini menjadi bantahan telak bagi sekte-sekte sesat. Salah satunya adalah kaum Batiniyah yang diwakili oleh Ibnu Sina dan teman-temannya, termasuk yang dengan Ibnu Sabi'in Al-Maghribi, di mana mereka mempercayai bahwa kenabian itu adalah muktasabah, bisa dicari, bisa diupayakan, bisa pre-order. Maka kalau seandainya celah dan syubhat ini dibuka selebar-lebarnya, hal ini akan merusak syariat kita, menodai amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada malaikat. Hal ini juga menistakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, khatamul anbiya wal mursalin. Karena syubhat ini kalau benar-benar dibuka selebar-lebarnya akan membuka nabi-nabi lain pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Adapun hari ini kita akan melanjutkan faedah yang keempat, kelima, dan keenam billahi ta'ala. Selebihnya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga pekan depan insyaallah ta'ala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di antara faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari pelajaran turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi SAW, yang keempat adalah muqaddimah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 6 bulan. Mimpi yang dilihat dalam tidurnya sama dengan yang dilihat dalam dunia nyata. Itulah definisi dari ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari ketika Aisyah menceritakan proses sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengasingkan diri di Gua Hira. Para ulama menyebut bahwasanya hal ini berlangsung selama 6 bulan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Baihaqi dan dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Selama 6 bulan Nabi SAW merasakan hal ini. Hal ini menjadi salah satu kejanggalan. Amrun khariqun lil adah. Satu peristiwa yang sudah di luar nalar, di luar akal sehat. Makanya para ulama ada yang mengatakan ini adalah bagian dari muqaddimah sebelum Nabi SAW menerima wahyu pertama kali. Ada yang mengatakan ini adalah bagian dari irhas. Para sejarawan menyebut demikian. Irhas itu adalah bagian dari mukjizat, tapi Allah turunkan kepada seorang nabi sebelum ia resmi menjadi utusan atau sebelum resmi ia menjadi seorang rasul. Ada yang mengatakan itu adalah irhas. Tapi kalau seandainya mukjizat disebut demikian, itu dikarenakan satu kejadian di luar nalar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang nabi pasca ia resmi menjabat statusnya menjadi seorang utusan. Tapi perbedaan istilah ini tidak perlu kemudian kita sibukkan untuk mengkonfrontir antara satu dengan yang lain. Para ulama mengatakan bahwasanya perbedaan ini hanya sebatas perbedaan lafaz, akan tetapi intinya sama. Ada mengatakan ini adalah bagian dari muqaddimah sebelum Nabi SAW menjabat sebagai seorang utusan. Ada mengatakan ini adalah irhas. Ada mengatakan ini sudah menjadi bagian dari mukjizat Rasulullah, meskipun Rasulullah SAW mengalaminya semenjak kecil. Maka muqaddimah atau irhas atau ini adalah bagian dari secuil mukjizat, ini banyak dialami oleh Rasulullah SAW bahkan sebelum genap berusia 40 tahun ini. Salah satunya adalah pembedahan dada di usia 4 tahun yang sudah kita bahas. Ada mengatakan ini adalah bagian dari muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan calon pemimpin dunia. Ada mengatakan ini adalah irhas. Ada mengatakan ini adalah secuil dari mukjizat. Perbedaan lafaz ya, tapi merujuk kepada hakikat yang sama. Dan di antara yang lain Nabi SAW pernah mendapati sebungkah batu kemudian mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Dalam hadis Jabir ibnu Samrah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bercerita, ya, aku pernah ketika di kota Makkah, ya, mendapati sebungkah hajaran kana yusallimu alayya, pernah mengucapkan salam kepadaku qabla an ub'ats, sebelum aku itu diutus, sebelum aku dijadikan oleh Allah sebagai rasul. Wa ana a'riful an, dan saat ini aku bisa, setelah Rasulullah SAW menjadi seorang utusan, aku masih tahu di mana letaknya, seperti apa bentuknya, dan aku menjumpainya setelah aku resmi menjadi seorang utusan. Dan ini di luar nalar. Bagaimana mungkin sebongkah yang itu adalah benda mati bisa mengucapkan salam dengan suara yang jelas, dan Nabi SAW pun menjawab salamnya sebungkah batu dalam sebuah hadis, dan ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Sebagaimana pula banyak kita jumpai muqaddimah sebelum Nabi SAW mendapatkan 5 ayat pertama ini, wahyu pertama kepada beliau. Salah satunya adalah naungan. Selama perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam di usia 12 tahun, bahkan pohon-pohon pun sujud kepadanya, sebagaimana yang diceritakan oleh Bukhairah ketika sampai Rasulullah SAW di negeri Syam dan dijamu oleh beliau pendeta yang Bukhairah bersama dengan kafilah dagang yang saat itu Rasulullah menemani sang paman yaitu Abu Talib. Ini di luar nalar. Bagaimana mungkin naungan selalu menyertai Nabi SAW sepanjang perjalanan? Bahkan kemanapun Nabi SAW beranjak, naungan dan awan itu tetap dan terus yang menyertai Nabi SAW. Pun demikian dengan pohon-pohon yang sujud kepadanya. Ini pun di luar nalar, tapi ini adalah bagian dari bentuk muqaddimah atau irhas, atau mungkin bagian dan secuil dari mukjizat, sebagaimana ya yang diungkapkan oleh para ulama. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya memang ini adalah bagian dari bentuk cara Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengangkat seorang utusan atau seorang nabi, yakni selalu memberikan dan menganugerahkan muqaddimah seperti ini.
Dan itu hampir juga dialami oleh para nabi dan para utusan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang keempat. Adapun yang kelima, para pemirsa Arifon TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, bahwa Gua Hira ini adalah tempat bersejarah dan bukan tempat beribadah. Ini adalah pelajaran berharga yang bisa kita petik darinya. Gua Hira adalah tempat bersejarah dan bukan sama sekali tempat untuk beribadah. Kita tahu Gua Hira ketika Nabi SAW mengasingkan diri di tempat tersebut, para ulama sepakat khalwat. Bahkan di dalam hadis Aisyah menceritakan yatahannas, artinya beribadah. Iya, beribadah di situ tidak disebutkan secara spesifik sebagaimana dulu kita sampaikan pada pekan-pekan sebelumnya. Tetapi kita yakin saat itu Nabi SAW beribadah karena tujuan utama seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah. Tapi dipilihnya Gua Hira itu adalah sebagai tempat untuk mengasingkan diri. Rasulullah SAW sudah mulai jengah risih dengan kondisi penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Maka Nabi SAW yani butuh untuk mengasingkan diri. Dan hal ini juga berlaku untuk setiap insan. Terkadang kita merasakan bagaimana kondisi masyarakat kita ya sudah penuh dengan kemaksiatan, budaya-budaya kesyirikan pun dilestarikan. Dalam hati kita benar-benar risih. Kemana-mana kita melihat kemaksiatan. Maka ada saatnya kita pun mengasingkan diri dari hingar-bingar masyarakat yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran. Dan ini adalah bagian dari sunnah. Begitu juga dengan para sahabat. Bahkan para sahabat kita tahu, ketika fitnah terjadi antara Ali bin Abi Thalib pun demikian dengan Muawiyah, tidak sedikit di kalangan para sahabat pun mengasingkan diri. Karena merasa ya bahwasanya ini fitnah yang tidak layak untuk bisa dinikmati, untuk bisa dirasakan dan dilihat oleh setiap manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas, yang akhirnya beliau hijrah kembali lagi ke tanah kelahirannya, yaitu ke kota Makkah. Ini adalah bagian dari usaha yang beliau untuk menjauhkan diri dari fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Pun demikian dengan para ulama salaf yang datang di generasi selanjutnya. Begitu banyak di antara mereka kadangkala ya ketika melihat kondisi masyarakat yang mereka sudah berdakwah, tapi ada saatnya kita itu mengasingkan diri. Kita tidak boleh kemudian ikut dalam setiap aktivitas masyarakat. Karena hal ini akan menjadi fitnah, dan fitnah itu adalah racun yang bisa menular kepada diri kita. Maka tidak sedikit di kalangan para salaf pun mengasingkan diri. Agar tidak terhindar dari madarat yang lebih besar. Maka oleh karenanya pun demikian dengan yang dirasakan oleh Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Gua Hira ini adalah tempat beribadah murni? Tempat di mana layaknya wukuf di Arafah tanggal 9, Padang Arafah, di mana kita diperintahkan di tempat itu untuk beribadah, dan bahkan tempat ini adalah termasuk tempat-tempat mustajabah doa. Apakah Gua Hira ini layaknya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi, di mana itu adalah tempat beribadah? Di saat kita berada di situ dan sholat satu rakaatnya dan sholatnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Para ulama sepakat bahwasanya ini hanya sebagai tempat sejarah dan tidak ada kaitannya dengan tempat ibadah pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjabat statusnya sebagai seorang utusan. Maka disinilah kemudian para sejarawan dan para ulama membantah. Tak ada satupun di antara para sahabat. Pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali, kemudian mereka berbondong-bondong, beramai-ramai mendatangi Gua Hira. Kemudian beribadah di sana, berdoa di sana, bersemedi di sana, tidak ada satupun riwayat. Karena memang Gua Hira itu adalah murni tempat bersejarah. Dan para sahabat memahami akan hal itu. Maka oleh karenanya, ketika satu pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya itu adalah, apakah boleh seorang muslim itu berziarah misalnya ke Gua Thur atau ke Gua Hira, tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah panjang? Beliau menekankan bahwasanya kalaulah tujuannya itu adalah untuk napak tilas, untuk mengenalkan diri kita, atau mungkin barangkali anak-anak kita dan keluarga kita atau teman-teman kita
tentang tempat-tempat bersejarah, maka hal itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya niatnya itu adalah beribadah, Gua Thur kah atau Gua Hira lah, maka ini adalah perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan menyelisih syariat kita. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya ini bukan tempat beribadah, ini cuma tempat bersejarah. Kalau seandainya kita datang untuk mempelajari dari sisi sejarahnya, maka hal itu tidak mengapa dan bisa memberikan banyak sekali faedah dan mungkin barangkali adalah pahala. Karena kita akan lebih tahu, mengenal lebih dekat bagaimana dan seperti apa dan seberapa besarnya seperti Gua Hira yang itu menjadi tempat Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama kali. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menerangkan kepada kita semua, dan ini adalah faedah yang berharga, yakni bahwa gua-gua yang ada, baik itu gua Ashabul Kahfi atau Gua Thur atau Gua Hira, itu semua adalah tempat bersejarah. Maka tidak sepatutnya bagi kita, entah kita tahu tempatnya maupun masih Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, seperti Gua Ashabul Kahfi hingga saat ini. Banyak sekali perbedaan di kalangan para ulama, terutama para arkeolog dan para sejarawan. Ada yang mengatakan bahwasanya Gua Ashabul Kahfi beda dengan Gua Hira dan Gua Thur yang tempatnya kita tahu. Ada sebagian gua yang memiliki nilai sejarah tapi tidak diketahui. Banyak sekali perbedaan di kalangan para arkeolog dan para sejarah. Ada yang mengatakan di Yaman, di Amman, Jordania. Ada yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi itu ada di Damaskus, Syria. Ada yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi ini ada di Skandinavia Utara, di Eropa. Ada yang mengatakan gua ini ada di daerah perbukitan Ephesus, Gunung Ephesus, yaitu di Turki. Dan ada yang mengatakan gua ini ada di Gua Al-Batra namanya. Al-Batra itu ada di Palestina. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan, kalau memang itu adalah bagian hal-hal dan perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, tidak sepatutnya kita menyibukkan, menghabiskan energi dan waktu kita untuk mencarinya. Karena memang tempat-tempat bersejarah entah kita ketahui atau memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, kalau memang itu adalah tempat sejarah murni, tidak perlu kita menghabiskan energi untuk ke sana, kecuali kita mengambil hikmah dan faedahnya semata. Maka kita kembali lagi kepada Gua Hira. Para ulama sepakat, dan ini adalah faedah yang kelima yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa Gua Hira layaknya Gua Ashabul Kahfi yang tidak diketahui, keberadaannya pun demikian dengan gua di Jabal Thur, itu adalah bagian dari tempat-tempat bersejarah murni dan bukan bagian dari tempat untuk kita beribadah. Ibadah itu jenisnya banyak. Berdoa di sana ini tidak disyariatkan, atau sholat 2 rakaat ini pun tidak dianjurkan. Maka siapapun di antara kita kaum muslimin yang diberikan kesempatan untuk bisa berziarah langsung ke Gua Hira ataupun ke Jabal Thur atau ke tempat-tempat lain yang memiliki nilai sejarah, itu bukan tempat ibadah. Kecuali kalau seandainya tempat-tempat ibadah itu memang dianjurkan di hari-hari tertentu, sebagaimana kita sampaikan Padang Arafah di tanggal 9-nya 9 Dzulhijjah, ini adalah waktu spesial untuk beribadah. Kita memang disunahkan untuk di sana. Bahkan para ulama, itu adalah bagian dari rukun yang paling ditekankan bagi orang yang menunaikan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf di sana berdoa, karena ini adalah waktu mustajab. Pun demikian dengan tempat mustajabnya doa dan permintaan seorang hamba. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Adapun di antara faedah yang lain, yang keenam, yang bisa kita petik dari permulaan wahyu dan turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW, kita akan mengulas lebih jauh bi'idnillahi ta'ala, dan ini menjadi faedah yang terakhir pada kesempatan kali ini, definisi wahyu. Dari awal hingga akhir, kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu berkaitan dengan turunnya wahyu. Namun, apa sebenarnya hakikat dari wahyu? Apa sih definisi dan penjabaran dari wahyu itu sendiri? Maka disinilah para ulama mencoba untuk menjabarkan wahyu
ya dilihat dari dua makna. Makna secara bahasa dan juga makna secara istilah. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena wahyu yang ada di dalam Al-Quran kalimat ini, entah itu dengan kalimat al-wahyan dalam surat Asy-Syura ayat 51, atau wa'auhayna, atau wa'auha, atau wa'uhiya, itu menunjukkan ada kalimat wahyu. Subhanallah, ternyata wahyu ini objeknya banyak sekali. Ya, maka disinilah agar kita nanti tidak sesat pikir, agar kita nanti tidak salah dalam menafsirkan kalimat wahyu yang banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Ya, tentu ada kewajiban bagi kita untuk mengenal lebih dekat. Ternyata wahyu itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya wahyu berdasarkan makna secara bahasa, dan yang kedua adalah makna secara istilah. Makna secara bahasa, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, secara bahasa para ulama mengatakan itu adalah bagian dari isyarat. Itu adalah bagian dari instruksi Allah. Ya, itu adalah bagian dari bentuk fitrah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifatnya umum. Di mana instruksi, ilham, isyarat dari Allah itu tidak mengandung unsur kenabian ataupun syariat sedikit pun. Itu adalah makna secara umum. Ya, oleh karenanya kita jumpai di dalam Al-Quran banyak sekali ya lafadz dan kalimat wahyu untuk jenis yang pertama, yaitu definisinya secara umum. Salah satu contohnya misalnya, ya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala firman, wa auhayna ila ummi Musa. Ketika kami wahyukan kepada ibunya Musa. Kalau kita perhatikan, Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Apakah ini pertanda bahwasanya ibunya Nabi Musa lantas menjadi seorang nabi? Tidak. Karena kalimat wahyu ini masuk pada jenis yang pertama, makna secara umum. Artinya isyarat, instruksi atau ilham dari Allah tanpa ada unsur kenabian atau syariat. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wahyu juga, tapi objeknya berbeda. Kalau di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7 kepada seorang perempuan ibunya Nabi Musa, kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat dalam peristiwa besar perang Badar Kubra. Allah Subhanahu wa taala firman, "Id yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, ketika Allah dan Rabb mewahyukan kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wahyu ini juga. Pertanyaannya, apakah malaikat ini mendapatkan kitab suci atau ayat-ayat khusus dan lantas menjadi seorang rasul, ya, punya kewajiban untuk berdakwah layaknya para utusan yang lain? Tidak sama sekali. Karena wahyu di sini itu mengandung unsur isyarat atau instruksi dari Allah tanpa ada unsur kenabian dan tidak mengandung juga syariat. Cuma sekedar isyarat atau ilham dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 68. Ya, objeknya berbeda lagi. Yang sebelumnya kepada ibunya Nabi Musa, yang kedua kepada para malaikat, dan yang ketiga ini kepada An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 68, lebah. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minas syajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nahl, kepada tawon atau lebah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 68 menggunakan kalimat wahyu. Apakah lantas kemudian wahyu itu bisa berasal, ya, para nabi itu bisa berasal dari golongan hewan dan binatang? Ya, tidak. Ya, wahyu ini masuk dalam kategori pertama dengan makna yang lebih umum, hanya sebatas instruksi ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya apapun jenisnya tanpa membawa syariat ataupun kenabian. Ya, sebagaimana pula juga wahyu yang kita jumpai dalam surat Al-An'am ayat 112. Bahkan wahyu ini terjadi antara, ya, bangsa jin dan bangsa manusia, yang mereka adalah orang-orang yang
selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jinni yuhi ba'dum ila ba'din zukhrifal qawli urura." Mereka saling menghempuskan, mereka saling memberikan wahyu antar satu dengan yang lain. Apakah kemudian mereka mengangkat antara syaitan-syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin untuk menjadi seorang utusan, menjadi rasul untuk berdakwah? Tidak seperti itu maknanya. Meskipun kalimatnya wahyu juga. Nah, inilah di antara faedah dan tujuan penting kita memahami dan kita mempelajari kalimat wahyu yang ada di dalam Al-Quran supaya nanti kita tidak salah dalam menafsirkannya. Jadi wahyu itu terbagi menjadi dua, ya, secara makna umumnya dan secara makna khusus. Adapun wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW ini memiliki makna khusus. Seperti apa? Definisi wahyu dengan makna yang lebih khusus. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar itu juga punya sendiri. Pun demikian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lain. Tapi saya mencoba untuk menggabungkan dari beberapa definisi yang mereka utarakan tentang wahyu dengan makna yang lebih khusus. Itu paling tidak ada 5 hal, ada 5 unsur untuk menjabarkan definisi wahyu dengan makna yang lebih khusus. Yang pertama, ya, disebut yakni wahyu itu karena bagian dari instruksi Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, dan itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditujukan kepada manusia-manusia pilihannya. Dan ini menjadi bentuk bantahan kepada Ibnu Sina, Ibnu Sab'in Al-Maghribi dan yang lainnya. Di mana mereka menganggap bahwasanya kenabian itu bisa dicari, kenabian itu bisa digali, kenabian itu bisa request. Enggak. Dengan makna yang pertama dan yang kedua ini menunjukkan bahwasanya kenabian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hajj ayat 75, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah lah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang menggariskan. Maka itu bukan pilihan dari seorang manusia untuk dijadikan sebagai nabi atau dijadikan sebagai utusan. Jadi perintah dari Allah yang ditujukan kepada manusia-manusia pilihannya. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, perintah dan instruksi Allah Subhanahu wa taala ini mengandung unsur kenabian atau syariat. Ini yang membedakan antara wahyu dengan makna yang lebih khusus dengan makna yang lebih umum yang tadi sudah kita sampaikan. Karena makna yang lebih khusus ini mengandung unsur kenabian. Jadi setiap perintah Allah yang ditujukan kepada manusia pilihan kadang-kala membawa tanda-tanda kenabian atau mungkin barangkali syariat Allah. Kemudian yang keempat, dan ini tambahan saya dapatkan dari definisinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, turunnya itu subhanallah dengan cara yang cepat dan samar. Ya, jadi turunnya itu dengan cara yang cepat dan samar, dan ini adalah poin yang keempat. Kenapa demikian? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya definisi wahyu dengan makna yang lebih khusus dengan tambahan turunnya dengan cara yang cepat dan samar, karena wahyu secara bahasa kalau kita kembalikan kepada maknanya yang asli itu adalah sesuatu yang menunjukkan samar dengan tempo waktu yang cepat. Dan itu terjadi pada semua wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW. Begitu cepat. Bagaimana nggak cepat? Wahyu itu diturunkan, ya, dari Allah, kemudian disampaikan, maaf, dutanya itu adalah Jibril alaihissalam. Itu dari langit ke-7 sampai ke bumi. Ya, dalam tempo yang begitu cepat, malaikat Jibril itu bisa sampai di hadapan Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dengan cara yang cepat, ya, pun demikian dengan cara yang samar. Kenapa samar? Ya, karena wahyu ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan lewat malaikat Jibril surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar sampai akhir, Nabi SAW itu terhenyak, seakan-akan memejamkan matanya. Kemudian ketika membuka sambil tersenyum,
Para sahabat tidak merasakan. Itu menunjukkan kesamaran dari wahyu. Yang hanya merasakan itu adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para sahabat ada di sekitarnya, mereka tidak merasakan. Nabi SAW baru menyampaikan, barusan turun surat Al-Kautsar kepadaku dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan ayat tersebut, 3 ayat dari surat Al-Kautsar. Nah, ini adalah poin yang keempat. Jadi instruksi dari Allah kepada manusia pilihan dengan membawa kenabian dan syariat dengan cara yang samar dan begitu cepat. Dan yang terakhir, yang kelima, para ulama mengatakan bahwasanya baik melalui perantara malaikat Jibril atau tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, itu sebagai penyempurna dari definisi wahyu dengan makna yang lebih khusus. Karena mau tidak mau, ya, turunnya wahyu itu ada kalanya melalui perantara malaikat Jibril. Untuk Nabi SAW, para ulama sepakat bahwa yang turun kepada Rasulullah kan ada 2. Ada kalanya Al-Quran dan ada kalanya As-Sunnah. Para ulama ilmu tafsir ya mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak akan turun kepada Rasulullah kecuali dengan perantara malaikat yakni Jibril. Dan itu sudah disepakati dan sudah menjadi ijma. Makanya kalau kita lihat definisi tentang Al-Quranul Karim sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yakni Usul fi Tafsir, Usul Tafsir. Pun demikian kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ulumul Quran tentang definisi Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab, Masya Allah, kitab akidah. Ya, salah satunya di dalam Al-Aqidah Tahawiyah ketika menyebutkan definisi dari Al-Quran, ya, itu selalu disebut biwasitati Jibril. Dengan perantara malaikat yakni Jibril. Maka tidak ada satupun ayat yang kita baca setiap hari, mulai dari surat Al-Fatihah sampai berakhir dengan surat An-Nas, kecuali semuanya turun kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Itu berlaku untuk Al-Quran. Tapi kalau untuk hadis, itu beda-beda. Kadangkala melalui malaikat Jibril dan kadangkala Nabi SAW langsung mendapatkan syariat tersebut tanpa perantara sama sekali. Salah satunya adalah perintah sholat. Nabi SAW diajak berkeliling oleh malaikat Jibril, iya. Mulai dari perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Tapi ketika mendapatkan perintah sholat, hanya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan Al-Quran, tapi ini adalah hadis. Makanya hadis tentang cerita turunnya wahyu, sholat dan syariat yakni sholat tanpa melalui perantara malaikat yakni Jibril alaihissalam. Nah, inilah 5 poin untuk mendukung definisi dari wahyu dengan makna yang lebih yakni khusus. Ya, adapun mengenai perantara malaikat Jibril khususnya, para pemirsa Al-Furqan dan para pendengar, selalu dimanapun antum berada, malaikat Jibril ketika turun membawa wahyu ini bisa beragam. Kadangkala malaikat Jibril ini datang dengan wujud aslinya. Ya, mengenai hal ini, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan bahwa tidaklah Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril kecuali 2 kali ini saja. Tidak lebih dari itu. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muddathir yang sebelumnya ada kisah. Ya, sebelumnya ada kisah di mana Rasulullah SAW pasca menerima wahyu pertama kali ini dan sebelum turunnya surat Al-Muddathir itu merasa ada kerinduan. Ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW melihat ke langit, ternyata ada malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Tak lama kemudian turunnya surat Al-Muddathir. Kisah ini diabadikan di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Di dalam surat At-Takwir ayat 23 dan ayat 24, ini adalah kisah bagaimana Nabi SAW melihat wajah asli dan bentuk serta wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang pertama. Tak lama kemudian turunnya surat Al-Muddathir. Adapun peristiwa yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril ya dalam peristiwa Isra Mi'raj.
Dan ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat An-Najm, mulai dari ayat yang ke-13, 14, 15, sampai ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatil ma'wa." Ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj. Dan di sini malaikat Jibril menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya. Sampai Aisyah mengatakan, cuma dua ini. Maka tidak pernah Nabi SAW mengalami melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya yang ketiga kalinya. Maka selebihnya, berarti Nabi SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril, itu tidak dengan wujud aslinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, termasuk ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW didekat dengan begitu kuatnya oleh malaikat Jibril, para ulama mengatakan ini tidak dalam wujud, yakni aslinya. Baik, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Inilah di antara beberapa faedah penting yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan ini yang keenam, ya, semoga dengan ulasan tentang hakikat wahyu, baik dengan makna yang lebih umum maupun makna yang lebih khusus, di saat kita membaca, terutama di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ada kalimat wahyu, kita bisa mencerna dengan baik. Kita bisa memilah dan memilih, apakah ini kalimat wahyu yang memang ditujukan untuk makna yang lebih umum ataukah makna yang lebih khusus. Yani adapun wahyu yang sedang kita bahas, permulaan wahyu ketika wahyu turun pertama kali kepada Rasulullah, ini adalah makna yang lebih khusus. Karena dengan turunnya wahyu ini membawa tanda-tanda kenabian, ya, dan saat itulah Nabi SAW membuka lembaran baru sebagai seorang nabi, yang nanti kita akan bahas kapan Nabi SAW resmi menjadi seorang utusan dan apa perbedaan antara nabi dengan rasul, insya Allah pada saatnya kita akan sampaikan. Ya, pada pertemuan selanjutnya kalau tidak ada udzur kita akan bahas faedah yang ke-7 kalau tidak salah, ya, tentang keumian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang paling banyak subhatnya. Ya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar ummi? Ya, padahal semenjak kecil kita mempelajari sejarah dari guru-guru waktu kita belajar di SD sampai SMP, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ummi, artinya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tapi ya, kalau kita keluar dari ring dan zona aman, pasti kita akan mendapati banyak sekali syubhat dari orang-orang orientalis, orang-orang misionaris, dan orang-orang yang memang sedari awal benci terhadap syariat dan benci kepada kepribadian Rasulullah SAW. Mereka selalu mencari celah. Salah satunya adalah tentang keumian Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengambil keumian Nabi SAW dari cerita ini? Karena Nabi SAW ketika didekap oleh malaikat Jibril mengatakan, ma'ana biqori'in. Saya nggak bisa membaca. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Kalau Nabi SAW itu bisa membaca, pasti dia tidak mau, pasti tidak inginlah didekap dengan begitu keratnya, dengan begitu kerasnya sampai Nabi SAW sampai terengah-engah dalam nafasnya. Kalau seandainya cuma sekedar disuruh baca, pasti Nabi SAW akan lebih memilih untuk membaca daripada didekap oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menjawab? Itu menunjukkan bahwasanya hakikat diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang ummi, di mana ia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa saja hikmahnya? Kenapa Allah menjadikan Rasulullah sebagai seorang ummi? Dan seperti apa syubhat? Dan bagaimana pula bantahannya? Insya Allah pada pertemuan mendatang bi'idznillah ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan, ya, dan kita bisa membahas permasalahan tersebut, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV